Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Yapkesbi. Bareng aku, Intan Sriwayuni sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Apa sih itu? Yaitu kesehatan. Ngobrolin mengenai kesehatan, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu dosen dari Politeknik Kesehatan Yapkesbi ini sendiri, yaitu Ibu Fitri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Fitri. Baik Ibu, terima kasih. Ibu nih ngobrolin mengenai kesehatan nih. Orang yang bisa dibilang sehat itu seperti apa sih Bu? Apa dengan ngerasa dirinya nggak sakit aja dia udah sehat? Kalau ngomongin konsep sehat, nah konsep sehat itu sebenarnya nggak cuma konsep sehat jasmani aja, tapi juga konsep secara sehat rohani. Nah di sini maksudnya jasmani itu artinya apa? Artinya dia dari segi tubuh itu komposisi tubuhnya normal, itu jelas ya. Yang kedua memang dia tidak sedang mengalami penurunan kondisi, itu untuk secara jasmani. Nah secara rohani artinya dia apa? Sehat secara mental, artinya tidak stres gitu ya, kemudian juga dia dalam kondisi yang tenang gitu ya, tidak sedang kacau. Nah itu artinya kondisi sehat itu, yang disebutkan sehat itu dia harus balance antara sehat jasmani dan juga sehat rohani, seperti itu. Ya sih, kebanyakan kan sekarang pada stres gitu ya. Iya, makanya kan kita kalau ngomongin konsep sehat, dia sehat, terlihat sehat kan, kayak seperti orang yang dengan gangguan kejiwaan. Sehat gak badannya? Sehat kan? Tapi jiwanya tidak sehat. Nah itu artinya sehat itu artinya harus balance antara sehat jasmani dan juga sehat rohani, seperti itu. Baik Ibu. Bukan kita juga sering ngedenger nih ada kalimat kesehatan adalah investasi buat kita di masa depan gitu ya Bu. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan itu sebagai investasi? Ya, kesehatan sebagai investasi. Nah kalau kita tidak sehat, artinya secara rohani dan jasmani dan rohani tadi ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, terutama yang menghasilkan salary ya, atau penghasilan gitu ya. Kita tidak bisa bekerja, kita juga tidak bisa beraktivitas, itu jelas ya. Nah jadi artinya kalau kita sehat, maka kita akan bisa mengumpulkan hal-hal yang kita butuhkan, seperti misalnya uang, misalnya gitu, kita bisa mencari nafkah untuk keluarga. Nah makanya sehat itu penting. Nah itu yang disebut investasi. Nah makanya setiap orang saat ini gitu yang saya lihat, makanya mereka itu rajin untuk seperti jogging gitu ya. Saya lihat sekarang itu orang lebih senang jalan kaki gitu ya, jogging, atau misalkan walau misalkan mereka sibuk, biasanya mereka memberi treadmill. Nah itu tuh untuk apa sih? Untuk menginvestasikan kesehatan mereka pada hal-hal tersebut gitu. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka sakit, mereka tidak bisa mencari nafkah, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Nah itu sangat jelas seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin apa sih yang paling penting atau kita perhatikan supaya kesehatan tetap terjaga itu? Kalau hal yang penting, terutama kalau sehat jasmani gitu ya, itu sebenarnya sangat mudah ya. Karena pertama kita harus berolahraga, itu jelas. Yang kedua makan 4 sehat 5 sempurna itu penting ya. Kemudian untuk kesehatan dan mengecek kesehatan kita berkala, contohnya medical check up ya, itu adalah hal terpenting gitu ya dalam sehat jasmani. Untuk sehat rohani, yang pertama itu adalah ibadah, itu jelas banget ya. Nah kalau kita ingin sehat secara rohani, artinya kita harus memperkuat ibadah kita, yaitu ibadah secara umum ya, baik misalkan dalam berbagai agama gitu ya, berdoa gitu ya, beribadah itu penting. Nah yang kedua itu adalah mental health itu yang paling penting itu adalah apa? Mempertegas kesadaran kita bahwa kita ini adalah manusia yang holistik. Nah, artinya holistik itu artinya kita adalah manusia yang secara keseluruhan itu adalah memiliki jiwa yang sehat gitu. Itu jadi kesadaran penuh bahwa kita harus memiliki jiwa yang sehat gitu. Jadi kembali ke
normal gitu. Oh, baik. Ya. Tadi kan Ibu menyinggung tentang pola makan, olahraga dan juga istirahat ya. Nah, untuk pola makan ini sendiri Bu, sebaiknya pola makan yang baik dan seimbang itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya kalau pola makan yang baik itu seperti rutinitas biasa aja 3 kali sehari ya. Yang penting itu adalah porsinya. Nah, porsinya ini yang biasanya orang tidak seimbang gitu. Misal, contoh karbohidratnya lebih banyak daripada proteinnya, atau proteinnya lebih banyak daripada karbohidratnya, atau mungkin lemaknya lebih banyak daripada proteinnya. Jadi mungkin harus balance ya. Ya, artinya itu kalau misalnya ingin betul gitu, maka kita harus dengan konsultasi gizi seimbang gitu ya. Kalau misalkan melihat dari 4 sehat 5 sempurna kan memang jelas ya ada karbohidratnya, misalnya contohnya baik itu nasi, baik itu roti, atau misalnya itu gandum gitu ya. Kalau misalkan proteinnya apalah segala macam, nah itu ada unsur-unsur itu yang seimbang gitu sih. Kalau menurut Ibu ini kan sekarang lagi itu nih day one cut gula gitu. Oh, kalau misalnya itu kan berarti mengurangi glukosa ya. Nah, jadi sebetulnya glukosa itu dibutuhkan oleh manusia ya. Jadi sebetulnya tidak harus di-cut, tapi adalah Kurangi mungkin. bukan artinya diminimalkan ya. Artinya kan kalau sekarang tuh bahasanya less sugar ya. Jadi artinya bukan berarti tanpa gula, tapi dia gulanya sedikit gitu. Less itu kan sedikit ya, bukan no sugar. Kalau no sugar itu kan tidak ada gula. Nah, dan sebaiknya kalaupun memang ingin menggunakan gula, maka gunakanlah gula yang dari jagung gitu, atau gula diabetik, itu lebih bagus daripada gula yang pasir kayak gitu-gitu ya. Iya. Kalau untuk dari olahraga sendiri nih Bu, bagaimana? Kan kita kalau semisal tuh jarang banget nih olahraga. Terus kan kalau orang yang mager tuh, aduh gimana sih mau mulai buat ngejalanin dari awal gitu. Sebenarnya itu semua tergantung niat ya, niat dan keyakinan setiap orang bahwa dia misalkan kan sekarang itu 1000 langkah per hari ya. 1000 langkah per hari itu kalau misalnya dihitung paling juga cuman 3 putaran lah ya kalau di lapangan itu ya. Tapi karena dia tidak berniat, maka untuk melangkah 1 putaran pun dia tidak akan dapat. Jadi artinya setiap orang yang ingin melakukan lari pagi atau jogging gitu, dia harus membulatkan tekad. Oh, 1 hari itu atau pagi baik itu sore, dia harus menyiapkan waktu nih, kurang lebih misalnya setengah jam atau 1 jam gitu ya. Untuk apa? Untuk yang tadi itu berjalan gitu atau jogging gitu ya. Jadi sebenarnya nggak lama kok ya gitu. Kalau disebut sibuk, semua juga sibuk ya kan. Tapi kan dalam kesibukan itu dia ada time to istirahat lah, relax gitu ya. Nah, waktu istirahat itulah yang dipergunakan untuk berjalan atau sekedar olahraga sedikit gitu ya. Baik Ibu, kan mengenai pola makan dan juga olahraga sudah nih. Sekarang istirahat nih Bu. Istirahat yang cukup itu buat kesehatan penting banget kan ya Bu? Ya penting lah. Kalau kita nggak tidur dengan cukup, artinya kita tuh biasanya mengalami gangguan keseimbangan, itu jelas banget ya. Bahasanya sekarang tuh jet lag ya. Jadi kalau misalnya kurang tidur tuh kayak limbung gitu ya. Jadi memang porsi 8 jam per hari itu adalah benar gitu. Artinya 8 jam per hari itu hitungannya adalah tidur malam. Jadi tidur siang itu tidak dihitung. Jadi 8 jam per hari itu hitungan dari tidur malam. Jadi ketika kita tidur di malam hari, nah kita usahakan 8 jam itu terpenuhi gitu. Artinya jam 7 atau jam 8 itu kita sudah tidur. Nah, artinya kalau di atas jam segitu itu namanya begadang. Ya kan? Nah, itu yang biasanya kita menjadi kurang tidur gitu. Kenapa sih? Banyak faktor orang tidak bisa memenuhi 8 jam per hari. Pertama, misalkan lebih senang scroll TikTok di malam hari. Itu ya yang pertama. Yang kedua, mungkin dia lebih senang beraktivitas di malam hari, masih sekedar jalan-jalan ke mall atau apa gitu ya. Nah, itu yang biasanya membuat seseorang tidak bisa memenuhi tidur 8 jam per hari. Oh, kalau untuk tidur siang itu bagus. Sebetulnya tidur siang itu hanya untuk relaksasi aja sih. Jadi adalah waktu rehat untuk melakukan aktivitas berikutnya. Tapi tidak termasuk hitungan dalam pola istirahat tidur yang 8 jam itu per hari gitu. Oh iya Ibu, tapi kan rata-rata nih orang tuh tidur jam 9 atau jam 10 atau ada yang bergadang nih. Tapi kan gimana nih Bu kalau misal ada orang nih yang suka sholat malam gitu? Kalau sholat malam itu kan nggak mungkin nggak terlalu lama ya, bisa ada cut
cut off-nya itu bisa cuma 1 atau 2 jam lah ya, paling lama 2 jam lah ya, 1 sampai 2 jam. Nah itu nggak masalah teh. Jadi artinya nanti kan kita itu kalau orang Islam mungkin ya ada sholat subuh juga kan, itu nggak masalah. Jadi artinya 8 jam itu terpenuhi dari sejak kita tidur gitu ya. Jadi terhitungnya itu sejak kita tidur, makanya diusahakan tidur itu tidak lebih dari jam 8 malam gitu. Makan terakhir juga kan jam 7 malam itu udah makan terakhir loh. Iya betul. Kalau lebih dari itu menimbun lemak, makanya kita diusahakan jam 7 itu kita sudah stop beraktivitas dan stop untuk makan gitu. Iya, mengenai itu kan kita juga harus peduli terhadap kesehatan mental ya Bu. Ya. Seberapa penting sih kesehatan mental untuk investasi kita di masa yang akan datang gitu Bu? Kalau kesehatan mental udah jelas ya, akhir-akhir ini sekarang orang-orang itu banyak yang bahasanya itu apa ya, karena mungkin banyak faktor stres mungkin ya, stresor yang tinggi sampai seseorang itu kadang nggak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami gangguan psikis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa coping kita terhadap stres itu baik, kita tidak akan mengalami yang tadi gangguan psikiatri, itu tidak akan gitu. Tapi kalau coping kita jelek, misal kita ada masalah nih di kantor atau di tempat di sekolah atau di kuliah misalnya, terus kita menarik diri, isolasi sosial, nah itu yang akan menyebabkan kita menjadi gangguan psikiatri. Tapi kalau misalnya kita orangnya enjoy, terus kita orangnya bodoh amat, bahasanya gitulah ya, bodoh amat gitu ya, kita enjoy dengan diri kita sendiri, itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu bisa membuat kesehatan kita tetap baik gitu. Oke, ya baik Ibu. Nah kan mengenai investasi kesehatan Ibu, kalau kita ngelakuin sejak muda nih, dampaknya apakah akan kerasa pas tua aja atau selama kita ngejalanin itu semua Bu? Sebetulnya kalau misalkan melihat seperti itu, kita itu harus persiapan tuh sejak dini. Ya, sejak dini itu artinya sejak awal, sejak kita muda. Ya kalau kita sudah tua, untuk apa? Kita itu hanya harusnya memanen hasil, bahasanya tuh gitu. Nah, kalau dari sejak kita muda kita bisa menjaga pola makan dengan baik, menjaga pikiran kita tetap sehat, tidak stres. Jadi artinya seimbang antara kesehatan jasmani dan rohani. Ketika kita tua, kita akan mengalami kesejahteraan. Kesejahteraan apa? Kita bisa hidup di masa tua dengan tenang, dengan badan yang sehat, pikiran yang sehat. Jadi itu dimulai sejak awal. Jadi bukan memulai sejak kita sudah tua gitu. Kalau misalnya ada yang terlambat pengen ngelakuin itu Bu, itu semua, itu kita bisa mulainya dari mana? Di masa tua maksudnya. Ya. Kalau sudah di masa tua ya artinya kita tinggal menjalankan saja. Artinya kita tinggal menstabilkan yang sudah terjadi. Artinya karena misalnya kita dari awalnya pola makannya tuh sukanya gula-gula, terus sekarang dia udah diabetes, sudah tua ya, masa kita bisa kembali ke yang sebelumnya? Kan nggak bisa gitu. Artinya apa? Berarti kita tinggal menstabilkan kadar gula darah kita yang sekarang atau melakukan pengobatan supaya kita sehat gitu aja sih paling. Oh iya. Kalau untuk kita nih yang kadang susah nih kan, kalau apalagi soal makan Bu, itu balik lagi ke diri kita apa gimana? Ya, jadi sebaiknya nih mumpung kalian-kalian ini nih, misalkan yang masih pada muda, nah saya tahu lah ya yang namanya masa muda, mumpung kita sehat, kita tuh bisa makan yang pedes-pedes kayak gitu ya. Nah sebenarnya dari saya pribadi gitu ya, jagalah organ tubuh kalian itu gitu. Kenapa? Karena misalnya kayak lambung aja itu untuk transplantasinya itu sangat mahal dan belum tentu orang mau menyumbangkan lambungnya untukmu gitu ya. Jadi sayangilah organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian gitu selagi muda gitu, karena kalau sudah tua nanti organ kalian rusak, itu akan sulit mendapat gantinya gitu ya. Oke, kalau seperti itu mungkin obrolan kita cukup sampai di sini saja Ibu. Oke. Apakah ada pesan terakhir Ibu untuk teman-teman Podkebi? Oke, teman-teman Podkebi semua, jagalah kesehatan kalian, terutama kesehatan jiwa dan juga kesehatan tubuh kalian gitu ya, supaya nanti suatu saat ketika kalian tua, kalian akan menjadi orang tua yang sehat secara mental dan fisik. Itu aja sih dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan teman-teman harus happy selalu. Itu aja sih. Baik, semuanya kita sudah di akhir obrolan ini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman Podkebi, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian. Oke. Saya Nasri Wahyuni.
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.